Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, sahabat hikmah, di kisah penuh makna dan kejutan bersama sang sufi yang dikenal dengan cara berfikirnya yang tak biasa, Abu Nawas. Kalau kamu suka kisah seperti ini, jangan lupa untuk menyukai video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena setiap pekan, kita akan menyelami kisah-kisah penuh hikmah yang insya Allah bisa menginspirasi hidup kita. Mari duduk sejenak, tenangkan pikiran, dan kita mulai. Pagi itu, balairung istana Baghdad terasa berbeda. Meskipun lantainya tetap berkilau dan para pelayan bergerak anggun seperti biasanya, ada satu sosok yang wajahnya terlihat gelap, bukan karena cuaca, tapi karena hatinya. Dialah Menteri Abbas bin Zakaria, sosok tua yang dikenal kaku, penuh perhitungan, dan sangat menjaga harga dirinya sebagai penasehat kerajaan. Tapi pagi itu, ia gelisah. Ia berdiri di samping Raja Harun ar-Rasyid, dengan tangan menyilang dan dahi berkerut. Suara raja terdengar samar di telinganya, bukan karena ia tuli, tapi karena pikirannya tengah sibuk menimbang sesuatu yang lain. Aku tidak mengerti, gumamnya pelan. Mengapa raja begitu percaya pada Abu Nawas, seorang lelaki miskin, tak berpendidikan formal, dan hanya dikenal karena kelucuannya. Seorang menteri di sebelahnya menoleh. Hati-hati Abbas, raja sangat menghargai dia. Bahkan katanya, pernah Abu Nawas menyelamatkan keputusan kerajaan dari kesalahan besar. Tapi itu dulu, tukas Abbas kesal. Sekarang setiap hari ia dipanggil hanya untuk mendengar candaannya. Ini istana, bukan pasar badut. Abbas diam sejenak. Lalu senyumnya muncul, pelan-pelan. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum penuh rencana. Sudah waktunya orang itu dihadapkan pada ujian yang sesungguhnya. Malam mulai turun di Baghdad. Cahaya lentera menggantung di sepanjang jalan, dan udara mulai mendingin. Di ruang pribadinya yang mewah, Menteri Abbas bin Zakaria duduk seorang diri, memandangi selembar perkamen yang penuh coretan. Itu bukan laporan kerajaan, itu adalah daftar kelemahan Abu Nawas. Bicara terlalu bebas, berpakaian seadanya, tidak hormat pada protokol, tertawa di hadapan raja. Bahkan kadang datang ke istana tanpa alas kaki. Ia menggertakkan gigi. Di dalam hatinya ia tahu, kecerdasannya sendiri tak mampu mengalahkan pengaruh Abu Nawas. Setiap kali ia mencoba beradu argumen, raja selalu tertawa lebih keras pada jawaban Abu Nawas. Apa yang membuat orang sepertinya begitu disukai, pikirnya. Tiba-tiba pikirannya kembali pada satu kejadian di masa lalu. Dulu, ia pernah mengajukan solusi ekonomi dalam rapat kerajaan. Jawabannya sangat teknis, begitu kompleks. Tapi kemudian, Abu Nawas hanya berdiri dan berkata, "Jika rakyat lapar, beri makan, jangan beri formula." Dan raja memutuskan mengikuti Abu Nawas. Sejak saat itu, Abbas tahu, dia tak hanya bersaing dengan kecerdasan, tapi juga dengan hikmah dan hati nurani. Namun kini, Abbas merasa sudah cukup. Dia tak akan tinggal diam. Ia ingin Abu Nawas dipermalukan, bukan hanya di depan raja, tapi di hadapan seluruh istana. Di malam yang sunyi, cahaya lentera di ruang kerja Menteri Abbas redup. Namun matanya menyala. Tinta dari pena bulunya menari cepat di atas perkamen. Ia tak menulis surat, tapi menyiapkan jebakan logika. Aku akan bertanya, 3 pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh akal waras sekalipun, gumamnya sambil tersenyum tipis. Jika dia menjawab asal-asalan, dia akan tampak bodoh. Jika dia tak bisa menjawab, dia akan dipermalukan. Ia menuliskan, 1. Di manakah tepatnya pusat bumi? Berapa jumlah bintang di langit? 3. Berapakah volume air di lautan? Abbas lalu duduk bersandar puas. 3 pertanyaan, 1 kehancuran,
katanya lirih. Ia tahu, di dunia logika biasa, tak ada manusia yang bisa menjawab ketiganya dengan pasti. Tapi ia lupa, Abu Nawas tidak hidup di dunia logika biasa. Keesokan harinya, ia membawa gulungan perkamen itu ke istana. Di hadapan Raja Harun ar-Rasyid, ia menyerahkan rencana itu dengan wajah yang dibuat-buat bijaksana. Wahai Paduka, izinkan hamba menguji kecerdasan Abu Nawas agar rakyat tahu bahwa tak semua tawa itu mengandung makna. Raja memandang perkamen itu dengan tenang, lalu tersenyum. Baiklah, kata Raja. Kita lihat, siapa yang akan tertawa terakhir. Raja Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya sambil menggulirkan gulungan perkamen yang diberikan oleh Menteri Abbas. Tatapannya tajam, tetapi penuh rasa ingin tahu. Apa maksud dari semua ini, Abbas? Tanya sang raja, meski sebenarnya ia sudah tahu. Hamba hanya ingin memastikan, Paduka, apakah orang yang kita beri kepercayaan sebagai penasehat memang layak untuk disebut bijak. 3 pertanyaan ini cukup membuktikan. Sang raja tersenyum kecil. Kau yakin ini ujian untuk Abu Nawas, atau sebenarnya ini ujian untukmu sendiri? Menteri Abbas tersentak, tapi segera menunduk. Baiklah, lanjut Raja. Panggil Abu Nawas besok pagi. Di hadapan seluruh pejabat istana, kita akan mendengar jawabannya. Abu Nawas sedang duduk bersila di serambi rumahnya, mendengarkan seorang anak kecil membaca Al-Fatihah dengan terbata-bata. Ia tersenyum, membetulkan pelafalan sang anak dengan lembut. Tiba-tiba seorang utusan istana datang, lengkap dengan kuda dan jubah kebesaran. Abu Nawas, Baginda Raja memanggilmu ke istana besok pagi. Abu Nawas hanya mengangguk. Matanya menyipit sedikit. Ia tahu, ini bukan panggilan biasa. Aroma jebakan terasa dari kejauhan. Tapi alih-alih takut, ia justru tersenyum. Baiklah, aku akan datang bersama keledaiku. Pagi itu, semua kursi pejabat istana penuh. Para menteri duduk rapi, mata mereka tertuju ke satu arah. Langkah Abu Nawas terdengar pelan saat ia masuk. Ia tidak membawa kitab, tidak pula gulungan catatan, tapi ia membawa satu hal yang membuat semua mengernyit. Seekor keledai kecil yang jinak. Maaf, Paduka, ucap Abu Nawas santai. Aku takut pertanyaannya terlalu sulit, jadi aku ajak makhluk yang lebih bijak dariku. Suasana hening, sebelum Raja tertawa kecil. Silakan Menteri Abbas, sampaikan pertanyaannya. Menteri Abbas berdiri tegak. Abu Nawas, katakan padaku, di mana letak tengah bumi yang sesungguhnya? Abu Nawas tak menjawab langsung. Ia berjalan ke tengah balairung, mencabut tongkatnya, dan menancapkannya ke lantai. Di sini, katanya tenang. Abbas terkejut. Bagaimana bisa kau pastikan itu? Kalau kau tidak percaya, jawab Abu Nawas sambil menatap matanya, silakan ukur sendiri ke segala arah. Tawa kecil mulai terdengar. Beberapa menteri menutupi mulutnya. Sebagian berusaha menahan tawa, sebagian lagi membelalakkan mata karena tak percaya. Jawaban tak masuk akal, gumam Abbas. Justru sangat masuk akal, sahut seorang menteri muda. Siapapun bisa mengklaim titik tengah bumi, karena bumi tak punya ujung yang bisa diukur. Raja mengangguk pelan. 1-0 untuk Abu Nawas. Abbas belum menyerah. Lalu beritahu kami, berapa jumlah bintang di langit? Abu Nawas berpaling ke keledainya. Ia menepuk punggung binatang itu sambil berkata, jumlah bintang sama dengan jumlah bulu di punggung keledai ini. Tentu saja tidak, Abbas membentak. Tak ada yang bisa membuktikan itu. Dan kau pun tak bisa membuktikan bahwa aku salah, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Raja menyandarkan punggungnya sambil tertawa. Jadi, kau ingin mengatakan, kita harus mencabut satu persatu bulu keledaimu? Kalau Menteri Abbas rela menghitung, silakan.
sahut Abu Nawas. Keledai itu mengibas ekornya, seolah ingin ikut tertawa. Wajah Abbas memerah. Ia merasa dikerjai di hadapan semua orang. Ini permainan lidah, teriaknya. Justru ini permainan akal, balas Abu Nawas. Jika pertanyaannya tidak masuk akal, jangan salahkan jawabannya tak biasa. Para menteri saling berpandangan, tak ada yang berani menyela. Pertanyaan terakhir, kata Abbas dengan suara yang lebih pelan. Berapa volume air di lautan? Abu Nawas menjawab cepat. Jumlah air laut sebanyak yang diminum oleh seluruh ikan di dalamnya. Suasana kembali hening. Apa maksudmu? Tanya raja. Ikan tidak pernah kehausan di lautan, artinya berapapun airnya selalu cukup bagi mereka. Maka ukurannya tak perlu dihitung, karena ia memenuhi kebutuhan makhluk di dalamnya. Raja meledak dalam tawa. Abu Nawas, kau benar-benar tak bisa ditebak. Ia berdiri dan menunjuk ke arah Menteri Abbas. Lain kali, jika kau ingin menguji orang, pastikan kau sendiri tak sedang diuji. Semua menteri ikut tertawa, tapi ada satu yang diam dan menatap tajam. Abbas. Abbas keluar dari balairung dengan langkah cepat. Di wajahnya ada kemarahan yang dalam. Ia merasa telah dipermalukan, dihina, dan kehilangan martabat. Tapi ia belum menyerah. Permainanmu belum selesai, Abu Nawas. Belum selesai. Sore hari, Raja memanggil Abu Nawas secara pribadi. Hanya mereka berdua di dalam ruang rahasia istana. Jawabanmu bukan hanya cerdas, tapi juga menampar banyak kesombongan. Abu Nawas menunduk. Hamba hanya ingin menyampaikan kebenaran dengan cara yang bisa diterima Paduka. Dan itu yang tidak dimiliki oleh banyak orang, jawab Raja. Saat kembali ke kampungnya, anak-anak berlarian menyambut. Seorang lelaki tua mencium tangan Abu Nawas sambil berkata, "Kami bangga punya wakil seperti engkau." Abu Nawas hanya tersenyum. Ia lebih suka duduk di pinggir sumur, ditemani suara azan, daripada berada di tengah pujian kosong para bangsawan. Di tempat lain, para cendekiawan berkumpul. Apa yang kita pelajari dari Abu Nawas? Tanya salah seorang ulama. Bahwa ilmu bukan hanya tentang hafalan, jawab yang lain, tapi tentang bagaimana menjawab kegilaan dunia dengan warasnya hati. Malam itu, Abu Nawas duduk sendiri di dalam masjid kecil. Ia teringat pada gurunya dahulu, yang pernah berkata, "Jangan sombong karena kau bisa menjawab pertanyaan, karena jawaban kadang hanya menenangkan ego, bukan membawa cahaya." Ia menangis dalam sujudnya malam itu. Beberapa tahun lalu, Abu Nawas pernah salah menjawab pertanyaan sederhana dari seorang pengemis. Ia meremehkan, dan karena itu, ia belajar satu hal penting. Terkadang, bukan jawabannya yang penting, tapi bagaimana engkau menghargai si penanya. Itu sebabnya ia tak pernah mempermalukan Abbas meskipun bisa. Dan begitulah, kisah ini berakhir bukan dengan kemenangan, tapi dengan pengertian. Bahwa kecerdasan sejati bukan yang membuat orang lain bungkam, tapi yang membuat orang lain merenung. Dan bahwa Abu Nawas bukan sekadar tokoh cerdik, tapi penjaga hikmah yang menyamar dalam tawa.